Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Ramadhaniyanti dengan NIM P07220421033 dari Prodi Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Kaltim. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan standar operasional prosedur occlusive dressing atau KASA 3 sisi pada penanganan awal kasus open pneumotoraks. Dengan penutupan luka menggunakan KASA 3 sisi ini diharapkan akan terjadi efek flutter type valve di mana saat inspirasi KASA penutup akan menutup luka, mencegah kebocoran udara dari dalam. Saat ekspirasi KASA penutup terbuka untuk menyingkirkan udara keluar. Setelah itu, maka sesegera mungkin dipasang selang dada yang harus berjauhan dari luka primer. Tindakan yang pertama yaitu kita harus mematikan airway-nya, amankan kecepatan jalan napas, lalu breathing-nya kita berikan oksigen sesuai kondisi pasien. Sebelum kita melakukan tindakan operasional prosedur, kita harus mencuci tangan 6 langkah, lalu menggunakan handscoon, Setelah memasang handscoon, untuk melihat tanda-tanda pasien mengalami open pneumotoraks, itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita inspeksi, itu biasanya ada jejas di dada, terus pergerakan dadanya simetris. Lalu saat dipalpasi itu tidak teraba getaran. Selanjutnya kita perkusi lapang paru, itu biasanya terdengar hipersonor. Lalu selanjutnya kita auskultasi pernapasan pada pasien. Biasanya saat diauskultasi suara napas pasien itu tidak terdengar. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik bahwa ditemukan tanda dan gejala pada kasus open pneumotoraks, maka selanjutnya akan dilakukan penata laksanaan yaitu pemasangan KASA 3 sisi atau occlusive dressing. Memasang KASA 3 sisi adalah suatu tindakan kegawat daruratan yang dilakukan pada pasien yang mengalami keadaan pneumotoraks terbuka atau biasa disebut dengan sucking chest wound, di mana dilakukan penutupan luka dengan KASA steril yang diplester hanya pada 3 sisinya saja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan KASA 3 sisi pada open pneumotoraks. Ini lukanya terdapat di bagian dada sebelah kanan, terdapat defek. Pertama kita siapkan dulu alatnya, lalu kita bersihkan luka dengan menggunakan NaCl dan menggunakan KASA. Kita bersihkan luka dari arah dalam keluar. Kita buang ke bengkok kasanya, lalu kita keringkan dari arah dalam keluar. Lalu kita tutup luka dengan menggunakan KASA steril. Lalu kita siapkan KASA dan plester 3. Lalu kita letakkan KASA steril di atas luka. Defek atau luka yang besar pada dinding dada yang terbuka ini menyebabkan pneumotoraks terbuka. Tekanan di dalam rongga pleura akan segera menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Jika defek pada dinding dada mendekati 2/3 dari diameter trakea, maka udara akan cenderung mengalir melalui defek karena mempunyai tahanan yang kurang atau lebih kecil dibandingkan dengan trakea. Akibatnya ventilasi terganggu sehingga menyebabkan hipoksia dan hiperkapni. Yaitu langkah awal adalah menutup luka dengan KASA steril yang diplester hanya 3 sisinya saja. Lalu KASA harus dilapisi gel sulfatul pada sisi dalamnya supaya kedap udara. Plester direkatkan di bagian sisi sebelah kanan pasien, atas dan bawah.
Kenapa hanya pada 3 sisi saja? Karena jika menutup seluruh sisi luka akan menyebabkan terkumpulnya udara di dalam rongga pleura yang akan menyebabkan tension pneumotorak, kecuali jika selang dada sudah terpasang. Setelah kita selesai tindakan, kita evaluasi keadaan pasien, kita tanyakan kepada pasien responnya apakah mengalami sesak atau seperti apa yang keluhannya, lalu kita rapikan pasien.